Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari fakta unik landak, si berduri yang pintar melindungi diri. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan ketika kita mendengar kata landak. Gambaran yang langsung terlintas di benak kita adalah seekor hewan yang tubuhnya dipenuhi oleh duri-duri tajam yang mengancam. Citra ini memang tidak salah. Namun dunia landak jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada sekadar senjata pertahanannya yang ikonik. Hewan pengerat atau rodentia terbesar ketiga di dunia setelah kapibara dan berang-berang ini adalah makhluk yang penuh dengan adaptasi cerdas, perilaku unik, dan fakta-fakta biologis yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Mereka adalah bukti nyata dari keajaiban evolusi, di mana alam membentuk suatu organisme untuk bisa bertahan hidup di tengah kerasnya seleksi alam dengan cara yang begitu khas dan efektif. Di berbagai belahan dunia, dari hutan lebat Amerika Utara hingga sabana gersang di Afrika, landak telah berhasil mengukir ceruk ekologis mereka sendiri, membuktikan ketangguhan dan kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa. Perjalanan kita kali ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam kehidupan si berduri ini, mengupas tuntas segala sesuatu mulai dari misteri di balik durinya yang legendaris, kebiasaan makannya yang tak terduga, hingga kehidupan sosial dan kecerdasannya yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Mari kita bersama-sama membuka tabir pengetahuan dan menyaksikan betapa pintarnya makhluk ini dalam melindungi dirinya. Sebuah mahakarya pertahanan hidup dari alam liar yang pantas untuk kita kagumi dan pelajari lebih dalam lagi. Siapkan diri Anda untuk terpesona oleh berbagai keunikan yang dimiliki oleh landak. Hewan yang membuktikan bahwa penampilan luar bisa sangat menipu. Dan di balik ribuan durinya tersimpan begitu banyak cerita menarik. Mari kita mulai dengan membahas aset utama mereka, duri. Banyak orang salah kaprah dan percaya bahwa landak dapat menembakkan durinya seperti anak panah ke arah musuh. Ini adalah mitos yang sangat populer, namun sama sekali tidak benar. Faktanya, duri landak tidak bisa ditembakkan. Duri-duri ini sebenarnya adalah rambut yang termodifikasi menjadi sangat kaku, tebal, dan tajam. Terbuat dari keratin, protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Duri ini melekat pada otot di bawah kulitnya dengan sangat longgar. Ketika seekor predator seperti singa gunung, macan tutul, atau bahkan beruang mencoba menyerang, landak akan menyentakkan ekornya atau membiarkan pemangsa menyentuh tubuhnya. Saat itulah duri-duri tersebut dengan sangat mudah akan terlepas dan menancap dalam di kulit si penyerang. Yang membuat duri ini begitu mengerikan adalah strukturnya yang unik. Ujungnya tidak hanya runcing, tetapi juga dilengkapi dengan kait-kait mikroskopis yang mengarah ke belakang, mirip seperti mata pancing. Kait-kait ini membuatnya sangat mudah masuk, tetapi luar biasa sulit dan menyakitkan untuk dicabut. Gerakan otot normal dari hewan yang tertancap duri justru akan membuat duri tersebut bergerak semakin dalam, menyebabkan luka parah, infeksi, dan bahkan kematian jika menancap di organ vital. Satu ekor landak dewasa bisa memiliki lebih dari 30.000 duri yang menutupi hampir seluruh tubuhnya, kecuali bagian perut, wajah, dan kakinya. Uniknya lagi, sebuah penelitian menemukan bahwa ujung duri landak dilapisi oleh zat antibiotik alami. Hal ini diduga sebagai mekanisme perlindungan diri bagi landak itu sendiri. Seandainya ia tidak sengaja tertusuk oleh durinya sendiri saat jatuh dari pohon atau berkelahi dengan landak lain. Meskipun duri adalah sistem pertahanan paling terkenal, landak memiliki serangkaian strategi pertahanan diri yang canggih sebelum mereka terpaksa menggunakan senjata pamungkasnya tersebut. Landak pada dasarnya adalah hewan yang cenderung menghindari konfrontasi. Ketika merasa terancam, mereka tidak langsung menyerang. Tanda peringatan pertama yang mereka berikan biasanya berupa sinyal visual dan auditori. Mereka akan menegakkan duri-durinya
membuat tubuh mereka terlihat jauh lebih besar dan lebih mengintimidasi. Bersamaan dengan itu, mereka akan mulai menggertakkan gigi mereka dengan keras, menciptakan suara gemeretak yang khas sebagai peringatan yang jelas bagi predator untuk menjaga jarak. Beberapa spesies, seperti landak Amerika Utara, juga akan mengeluarkan bau yang sangat kuat dan tidak sedap dari kelenjar khusus di dekat ekornya. Aroma menyengat ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan kimiawi tambahan untuk mengusir predator yang mendekat. Jika semua peringatan ini diabaikan, landak akan beralih ke taktik yang lebih agresif. Mereka akan berbalik dengan punggung dan ekor yang penuh duri menghadap ke arah ancaman. Lalu secara tiba-tiba berlari mundur atau menyamping dengan cepat untuk menabrakkan durinya ke penyerang. Gerakan ini sangat cepat dan seringkali mengejutkan predator yang tidak waspada. Ekor mereka yang kuat dan berotot digunakan sebagai alat pemukul utama. Diayunkan dengan kekuatan untuk menancapkan duri-duri tajam. Jadi, alih-alih pasif menunggu diserang, landak adalah ahli strategi pertahanan yang proaktif, menggunakan kombinasi postur tubuh, suara, bau, dan gerakan tak terduga untuk melindungi diri dari bahaya yang mengintai di setiap sudut habitatnya. Sekarang, mari kita beralih ke menu makanan mereka. Berdasarkan penampilannya yang garang, beberapa orang mungkin mengira landak adalah pemakan daging. Kenyataannya, mereka adalah herbivora sejati. Makanan mereka sangat bervariasi, tergantung pada musim dan habitat tempat mereka tinggal. Pada musim semi dan musim panas, ketika vegetasi melimpah, landak akan berpesta pora dengan berbagai macam tumbuhan. Diet mereka mencakup daun-daunan muda, ranting, akar, batang, buah beri, bunga, dan berbagai jenis tanaman herba lainnya. Mereka tidak terlalu pemilih dan akan memakan apa saja yang tersedia di sekitar mereka. Namun, ketika musim dingin tiba dan sumber makanan hijau menjadi langka, perilaku makan mereka berubah secara drastis. Disinilah salah satu keunikan mereka muncul. Landak akan beralih ke memakan kulit pohon bagian dalam yang lembut dan kaya nutrisi, yang dikenal sebagai kambium. Mereka adalah pemanjat yang andal, terutama spesies dunia baru, dan akan menghabiskan banyak waktu di atas pohon untuk menggerogoti kulit kayu, seringkali meninggalkan bekas yang khas. Selain itu, ada satu lagi perilaku makan yang sangat menarik dan penting bagi kelangsungan hidup mereka, yaitu kegemaran mereka pada garam dan mineral. Landak memiliki hasrat yang kuat terhadap natrium. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka akan secara aktif mencari sumber garam alami seperti kubangan mineral. Namun, mereka juga diketahui sering menggerogoti benda-benda buatan manusia yang mengandung garam, seperti gagang perkakas yang basah oleh keringat, sadel kuda, kayu lapis yang direkatkan dengan lem tertentu, hingga ban mobil. Perilaku ini, yang disebut osteofagia, juga mendorong mereka untuk menggerogoti tulang-tulang atau tanduk hewan yang sudah mati untuk mendapatkan kalsium dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan duri mereka yang kuat dan sehat. Habitat dan persebaran landak di seluruh dunia menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari hewan ini. Secara garis besar, keluarga landak terbagi menjadi dua kelompok utama yang terpisah secara geografis dan evolusioner. Landak dunia lama, famili Hystricidae, dan landak dunia baru, famili Erechizonchidae. Landak dunia lama dapat ditemukan di berbagai wilayah di Eropa, bagian selatan, Asia, dan di seluruh Afrika. Mereka cenderung merupakan hewan terestrial. Artinya, mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di permukaan tanah. Habitat mereka sangat beragam, mulai dari hutan tropis yang lebat, padang rumput sabana yang luas, daerah berbatu, hingga gurun yang kering. Mereka seringkali membuat liang yang rumit di bawah tanah atau menempati celah-celah bebatuan dan gua kecil sebagai tempat berlindung dari predator dan cuaca ekstrem. Beberapa contohnya adalah landak raya India dan landak jambul Afrika yang terkenal dengan ukurannya yang besar. Di sisi lain, landak dunia baru mendiami wilayah Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Berbeda dengan kerabat mereka di dunia lama. Banyak spesies landak dunia baru yang bersifat arboreal atau semi-arboreal, yang berarti mereka sangat mahir memanjat dan menghabiskan banyak waktu di atas pohon. Mereka memiliki adaptasi fisik khusus untuk gaya hidup ini, seperti cakar yang panjang dan melengkung serta beberapa spesies bahkan memiliki ekor prehensile ekor yang dapat memegang untuk membantu mereka berpegangan pada dahan.
Mereka bisa ditemukan di berbagai jenis hutan, mulai dari hutan konifer di Kanada hingga hutan hujan Amazon di Brazil. Kemampuan untuk hidup di darat dan di pohon, serta di berbagai iklim yang sangat berbeda, dari dingin bersalju hingga panas tropis, menunjukkan betapa fleksibel dan tangguhnya hewan pengerat berduri ini dalam mencari sumber daya dan bertahan hidup di berbagai penjuru planet kita. Kehidupan sosial dan cara komunikasi landak seringkali tidak terlalu dipahami. Sebagian besar karena sifat mereka yang cenderung nokturnal dan pemalu. Secara umum, landak bukanlah hewan yang sangat sosial. Banyak spesies, terutama landak Amerika Utara, menjalani kehidupan yang soliter atau menyendiri hampir sepanjang tahun. Mereka hanya akan berkumpul dengan landak lain selama musim kawin yang singkat atau terkadang berbagi liang yang sama selama musim dingin untuk menghangatkan diri. Meskipun interaksi ini terbatas, namun beberapa spesies landak dunia lama, seperti landak jambul Afrika, menunjukkan tingkat sosialitas yang lebih tinggi. Mereka seringkali hidup dalam kelompok keluarga kecil yang terdiri dari pasangan monogami dan anak-anak mereka dari beberapa generasi. Ikatan dalam kelompok keluarga ini cukup kuat, di mana mereka akan mencari makan bersama dan saling menjaga satu sama lain dari ancaman predator. Komunikasi di antara landak terjadi melalui berbagai cara. Mereka memiliki repertoar vokalisasi yang cukup kaya, termasuk berbagai jenis geraman, erangan, dengusan, pekikan, hingga suara batuk yang digunakan dalam konteks yang berbeda, mulai dari komunikasi antara induk dan anak, peringatan bahaya, hingga ritual kawin. Selain komunikasi suara, komunikasi kimiawi melalui bau juga memegang peranan yang sangat penting. Mereka menggunakan urin dan sekresi dari kelenjar bau untuk menandai wilayah teritorial mereka, memberikan sinyal kepada landak lain tentang status reproduksi mereka, dan untuk mengidentifikasi individu lain dalam kelompok sosial mereka. Sinyal-sinyal bau ini seperti papan pengumuman kimia yang ditinggalkan di sepanjang jalur mereka, memberikan informasi penting bagi landak lain yang melewati area tersebut, membantu mengatur interaksi sosial dan meminimalkan konflik yang tidak perlu di antara mereka. Proses reproduksi dan siklus hidup landak adalah salah satu aspek yang paling menarik, terutama mengingat tantangan fisik yang ditimbulkan oleh ribuan duri tajam mereka. Ritual kawin bisa menjadi urusan yang sangat rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sang jantan harus melakukan pendekatan yang sangat sabar dan seringkali melakukan tarian kawin yang rumit untuk mendapatkan kepercayaan dari betina. Jantan akan menyemprotkan urin dalam jumlah besar ke arah betina dari jarak jauh, sebuah perilaku yang mungkin terdengar aneh, namun diyakini sebagai cara untuk menenangkan betina dan memicu kesiapan reproduksinya. Ketika betina akhirnya siap untuk kawin, ia akan mengambil posisi khusus, meratakan duri-durinya ke tubuh, dan mengangkat ekornya ke samping, menciptakan jalur yang aman bagi jantan untuk mendekat tanpa terluka. Proses kopulasi itu sendiri berlangsung cepat. Masa kehamilan landak bervariasi tergantung spesiesnya, tetapi rata-rata berlangsung cukup lama untuk seekor hewan pengerat, yaitu sekitar 7 bulan untuk landak Amerika Utara. Betina biasanya hanya melahirkan 1 bayi, atau terkadang 2, yang disebut porcupine. Saat lahir, bayi landak ini sudah dalam kondisi yang sangat baik. Matanya sudah terbuka, giginya sudah terbentuk, dan yang paling menakjubkan, tubuhnya sudah dilapisi oleh duri-duri. Namun, duri saat lahir ini masih sangat lunak, lembab, dan fleksibel, mirip seperti rambut basah, sehingga tidak melukai induknya selama proses persalinan. Hanya dalam beberapa jam setelah terpapar udara, duri-duri lunak ini akan mulai mengeras dan menjadi tajam, memberikan perlindungan bagi si bayi sejak usia sangat dini. Induk landak adalah ibu yang sangat protektif dan akan merawat anaknya selama beberapa bulan, hingga mereka cukup mandiri untuk mencari makan sendiri. Umur landak di alam liar bisa mencapai 5 hingga 7 tahun. Namun di penangkaran, dengan perawatan yang baik dan tanpa ancaman predator, mereka diketahui bisa hidup hingga lebih dari 20 tahun. Mungkin banyak yang tidak menyangka, namun landak adalah hewan yang tergolong cerdas dengan kemampuan belajar dan memecahkan
masalah yang cukup baik. Kecerdasan mereka seringkali terlihat dari cara mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Salah satu bukti kecerdasannya adalah ingatan spasial mereka yang kuat. Landak mampu mengingat lokasi sumber makanan favorit, jalur yang aman untuk dilalui, dan letak liang atau tempat berlindung mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, kemampuan ini sangat penting bagi hewan soliter yang menjelajahi wilayah yang luas untuk mencari makan. Mereka juga menunjukkan kemampuan belajar melalui pengalaman. Misalnya, seekor landak yang pernah memiliki pengalaman buruk dengan predator tertentu akan menjadi jauh lebih waspada dan reaktif terhadap predator tersebut di masa depan. Mereka juga bisa belajar untuk menghindari perangkap yang dipasang oleh manusia. Di beberapa kasus, landak yang dipelihara di penangkaran telah menunjukkan kemampuan untuk mengenali penjaga mereka dan bahkan merespons nama panggilan. Selain kecerdasan, mereka memiliki beberapa perilaku unik lainnya. Salah satunya adalah kemampuan berenang yang mengejutkan. Duri mereka yang berongga ternyata berfungsi seperti pelampung alami, membuat mereka sangat ringan di air dan mampu berenang dengan cukup baik untuk menyeberangi sungai atau danau kecil dalam pencarian mereka akan makanan atau wilayah baru. Perilaku unik lainnya adalah obsesi mereka terhadap benda-benda yang diasinkan atau yang memiliki rasa asin, yang mendorong mereka untuk menjelajahi area perkemahan manusia atau pondok-pondok di hutan. Perilaku menggerogoti yang terus-menerus tidak hanya untuk mencari mineral, tetapi juga penting untuk menjaga gigi seri mereka tetap tajam dan tidak tumbuh terlalu panjang, karena gigi hewan pengerat terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Seiring dengan popularitasnya, landak juga dikelilingi oleh berbagai mitos dan kesalahpahaman yang perlu diluruskan untuk memahami hewan ini dengan lebih baik. Mitos yang paling umum, seperti yang telah kita bahas, adalah bahwa mereka dapat menembakkan duri mereka. Anggapan ini kemungkinan besar muncul dari pengamatan di mana duri landak yang lepas tampak terbang sesaat ketika landak mengibaskan ekornya dengan cepat, namun secara fisiologis hal ini mustahil terjadi. Mitos lainnya adalah sering menyamakan landak dengan hewan berduri lainnya, yaitu landak susu atau hedgehog. Meskipun keduanya memiliki pertahanan duri, mereka berasal dari keluarga hewan yang sama sekali berbeda. Landak adalah hewan pengerat ordo Rodentia, sementara landak susu termasuk dalam ordo Eulipotipla, yang lebih dekat kekerabatannya dengan tikus tanah dan celurut. Perbedaan fisik mereka juga jelas. Duri landak jauh lebih panjang, lebih tajam, dan mudah lepas. Sedangkan duri landak susu lebih pendek, lebih rapat, dan tidak mudah terlepas. Kesalahpahaman lain adalah menganggap landak sebagai hewan yang agresif dan berbahaya. Pada kenyataannya, landak adalah makhluk yang sangat pemalu dan cenderung menghindari kontak dengan hewan lain, termasuk manusia. Mereka hanya akan menggunakan pertahanan durinya sebagai upaya terakhir ketika mereka merasa benar-benar terpojok dan tidak punya pilihan lain untuk melarikan diri. Mereka tidak akan pernah secara aktif mencari masalah atau menyerang tanpa provokasi yang jelas. Memahami fakta ini penting untuk menumbuhkan rasa hormat dan mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar. Memastikan bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk unik ini tanpa rasa takut yang tidak berdasar. Mereka hanyalah hewan yang ingin hidup dengan tenang, dan sistem pertahanan mereka yang mengesankan adalah murni untuk tujuan bertahan hidup, bukan untuk agresi. Sebagai penutup, perjalanan kita mengenal si berduri yang pintar ini. Jelaslah bahwa landak adalah hewan yang jauh lebih dari sekadar kumpulan duri berjalan. Mereka adalah ahli strategi pertahanan, insinyur ekosistem kecil, dan bukti hidup dari keanekaragaman adaptasi di dunia hewan. Dari struktur duri mereka yang rumit dengan kait mikroskopis dan lapisan antibiotik strategi peringatan berlapis sebelum menyerang, hingga kemampuan mereka untuk bertahan hidup dengan memakan kulit kayu di musim dingin, dan kecintaan mereka pada garam, setiap aspek kehidupan landak dipenuhi dengan keunikan yang menakjubkan. Peran mereka di dalam ekosistem juga tidak bisa diremehkan. Dengan kebiasaan mereka menggerogoti kulit kayu, mereka membantu dalam proses penjarangan alami di hutan.
memberikan ruang bagi tumbuhnya vegetasi baru. Liang-liang yang mereka gali juga seringkali dimanfaatkan oleh hewan lain sebagai tempat berlindung setelah ditinggalkan. Namun, seperti banyak satwa liar lainnya, populasi landak di beberapa wilayah menghadapi ancaman dari hilangnya habitat akibat deforestasi dan pembangunan manusia, serta perburuan liar untuk diambil daging atau durinya. Dengan memahami betapa kompleks dan cerdasnya makhluk ini, semoga kita bisa lebih menghargai keberadaan mereka dan terdorong untuk turut serta dalam upaya konservasi. Landak mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa pertahanan terbaik tidak selalu tentang kekuatan serangan, tetapi tentang kecerdasan, adaptasi, dan kemampuan untuk memberikan peringatan yang jelas. Mereka adalah pengingat bahwa di alam liar, setiap makhluk, tidak peduli seberapa aneh atau menakutkan penampilannya, memiliki peran penting dan cerita yang luar biasa untuk dibagikan. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.